Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, saya Diki Surya Irawan dari program studi pendidikan guru sekolah dasar kelas A. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai hakikat ipteks dalam pandangan Islam. Nah, di sini poin pertama ada konsep ipteks dan peradaban Islam. Nah, ipteks, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni adalah suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang eh, yang berhubungan dengan bidang teknologi dan seni, baik itu penemuan yang terbaru ataupun berkembang di bidang teknologi itu sendiri. Hal ini terbukti bahwa ipteks banyak disalahgunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat melanggar ketentuan agama, misalnya konten-konten pornografi semakin marak, penciptaan senjata biologis dan senjata-senjata pemusnahan massal, nah yang mengakibatkan bencana bagi manusia. Sebagaimana Allah berfirman, wa ma asobakum min musibati fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nah, yang artinya, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Quran. Nah, kemudian di sini poin yang kedua, hubungan ilmu pengetahuan, agama, dan budaya. Nah, ilmu pengetahuan, agama, dan budaya memang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Agama adalah keyakinan dan pola perilaku yang dimiliki oleh manusia untuk menangani berbagai masalah di alam semesta yang tidak dapat diselesaikan dengan ilmu pengetahuan maupun sistem organisasi sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat mendorong manusia mendayagunakan sumber daya alam lebih efektif dan efisien, bukan saja membantu manusia dalam mengetahui kebutuhan hidupnya sehari-hari, akan tetapi juga dapat menaikkan kualitas hidup manusia untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan. Seperti itu. Nah, sebagaimana di sini menurut Furhans menjelaskan bahwa ada empat hubungan sebab akibat kuasalitas atau sunatullah antara agama dan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah pola hubungan negatif dan saling menolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan. Demikian pula sebaliknya. Apa yang dianggap benar oleh ilmu pengetahuan dianggap salah oleh agama. Nah, kemudian di sini poin yang terakhir, hukum sunatullah. Nah, menurut Hidayat mengatakan bahwa sunatullah dapat diartikan sebagai cara Allah dalam memperlakukan manusia, yang bermakna ketetapan-ketetapan atau hukum-hukum Allah, sehingga sunatullah dapat diartikan sebagai ketentuan Allah. Dengan demikian, sunatullah adalah hukum yang ditetapkan Allah yang bersifat fitrah untuk mengatur mekanisme alam semesta sehingga dapat digunakan sebagai pedoman bagi manusia dalam beribadah kepada Allah sebagai hambanya dan sebagai khalifatu fil ard, guna mewujudkan kemaslahatan dan menghindari mafsadat. Adapun sunatullah mempunyai beberapa spesifikasi sebagaimana yang pertama, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan mengatur alam semesta, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha tsumma stawa 'alal 'arsy wa sakhkhara syamsa wal qamara kullu yajri la ajalim musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Yang artinya, Allah lah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arash dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan Allah mengatur urusan makhluknya, menjelaskan tanda-tanda kebesarannya supaya kamu meyakini
pertemuanmu dengan Tuhanmu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan dan mengatur alam semesta, langit dan bumi beserta isinya. Nah, langit tanpa tiang dilengkapi dengan bintang-bintang, rembulan, matahari, planet-planet, dan makhluk angkasa lainnya. Di bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan daratan, lautan, gunung, binatang, manusia, dan lain sebagainya. Semua ciptaan Allah tersebut hidup dalam keteraturan, keharmonisan dan keserasian. Di langit, perputaran matahari, bulan, bintang-bintang, dan planet-planet lainnya secara teratur tetap berjalan pada porosnya sehingga tidak pernah berbenturan satu sama lainnya karena semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.